Apa sebab orang bercerai-berai? Satu, penyebabnya orang cerai-berai kepentingan kekuasaan politik. Saudaraku prajurit TNI, jangan kau menjadi penyokong satu partai atau satu calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, bahkan sampai calon presiden sekalipun. Kalian lebih terhormat daripada calon presiden. Siapa yang ditugaskan menjaga NKRI? Siapa? Capres. Siapa ditugaskan? Kalian TNI. Maka harga diri Republik Indonesia, prajurit TNI yang tertinggi, jaga Republik Indonesia, bukan jaga pribadi seseorang. Itulah TNI. Pertanyaannya, siapa namanya istri Pangdam Muda Iskandar Muda? Ayo, mati kau. Cepat. Siap. Siap ulang. Itu passwordnya. Sekarang pertanyaannya. Apa tema HUT TNI yang ke-77? TNI adalah kita. Hadiah, hadiah, hadiah. Hadiah, bos. Masya Allah. Ya, siap. Kok jenderalmu? Ini Pak sengaja. Tadi subuh saya berdoa-doa, mudah-mudahan orang yang dapat duit saya ini berkah hidupnya dapat ke Baitullah. Umroh. Ku kasih kau 50.000, kau tinggal cari tambahnya kau pergi umroh. Oke, tema HUT TNI kita kali ini adalah TNI adalah kita. Nah, hadiah lagi. Siapa yang tahu makna kita? Ayo, siapa yang tahu makna kita? Ayo. Yang tinggi-tinggi pangkatnya, kolonel kapan? Ayo, ayo, apa makna kita? Ayo. Tidak usah takut salah. Prajurit itu nyatakan saja. Nanti kalau salah, siap salah. Siap keliru. Ayo, apa makna kita? Itu ibu. Apa makna kita? Makna dari kata kita, aku, kamu. Masya Allah. Aku, kamu. Sama-sama dalam kita. Hadiah 4 lembar. Masya Allah. Terima kasih Mardianti. Oke. Masih ada sisa. Tenang bos, tenang. Kalau habis ini kita ambil dompetnya Pak Jenderal. Oke. Makna kita, kalau Bapak buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumpulan dari aku, kau, kalian. Kita, berkumpul kita. Ketika orang sudah berkata kita, berarti kamu bagian dari saya bagian dari kamu. Itulah TNI. Makna terpenting kita itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan jangan kau bercerai-berai. Itu perintah agama. Bahkan Nabi jelaskan saudaraku, ini TNI makna hikmatnya ini, tema tahun ini semakin membuktikan bahwa TNI memang anak kandung dari ulama yang ada di Indonesia. Apa maksudnya Ustaz? Itu diajarkan dalam hadis. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang bercerai-berai, meruntuhkan persaudaraan, kata Nabi, kalau lebih dari 3 kaum musuhan, falaisa minni, kau bukan umatku. Ini terjemahan TNI adalah kita. Ini terjemahannya. Dan terjemahannya dalam Quran lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kau, jangan kau bercerai-berai. Sekarang pertama, apa sebab orang bercerai-berai? 1,
Penyebabnya orang cerai-berai kepentingan kekuasaan politik. Saudaraku prajurit TNI, jangan kau menjadi penyokong satu partai atau satu calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, bahkan sampai calon presiden sekalipun. Kalian lebih terhormat daripada calon presiden. Siapa yang ditugaskan menjaga NKRI? Siapa? Capres. Siapa ditugaskan? Kalian TNI. Maka harga diri Republik Indonesia, prajurit TNI yang tertinggi, jaga Republik Indonesia, bukan jaga pribadi seseorang. Itulah TNI. Maka ketika ada kepentingan politik, kalian ada di komplek, kalian ada di pasar, kalian ada di terminal, kita lihat ada pertengkaran, diskusi-diskusi politik, kalian maju. Jangan kau ribut gara-gara calon. Apa yang kau mau dapat dengan janji-janji politik? Kau lihat itu politisi. Kalau mau dipilih datang semua bawa kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Aceh. Nih kartu namaku. Kalau ada masalahmu, telepon saya, aktif 24 jam. Ini. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu yang kau mau bertengkar. Jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Tahun depan sudah mulai gerakan politik mengarah ke Pilpres. Maka saudaraku, kalian punya tugas menjaga stabilitas negara Republik Indonesia. Kalau kalian mendapat grup-grup WhatsApp, langsung veto, langsung luruskan. Kalian mendapat hoax, menyerang salah satu calon, menjelek-jelekkan satu calon, langsung masuk di situ grup itu. Ini Pilpres pesta. Namanya Pilpres pesta demokrasi. Apa yang ada di benak Bapak ketika bicara pesta? Apa yang ada di benak kita ketika kita bicara pesta? Senang-senang, Pak. Jadi demokrasi, pemilu ini pesta. Jadi jangan seram. Jangan menakutkan. Itu tugasnya Bapak. Wujudkan ketenangan. Menjaga ukhuwah persaudaraan. Kalau niatnya Bapak bekerja jadi TNI hanya karena cari muka sama jenderalmu, capek. Kau cari muka sama pangdammu, capek. Capek. Biar pangdam setuju, kalau istri beliau tidak setuju, tidak jalan nih kamu. Mana ada Pak, semua rumus memang itu susah dilawan perempuan. Termasuk saya. Mati kutu saya kalau depan istri saya. Dia bilang istri saya, Pak Jenderal, di luar kau boleh singgah panggung, di luar kau boleh singgah mimbar, tapi di rumah kau Hello Kitty. Sebenarnya oke lah, kau aja lah, atur-atur aja Pak. Satu, jangan pecah belah gara-gara kepentingan politik. Kalau Bapak mau eksis sebagai anggota TNI, jangan memihak kepada satu golongan, karena itulah awal kehancuran bangsa kita. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa itu? Keangkuhan. Kesombongan. Tadi cuma kolonel. Tiba-tiba jadi bintang 1. Sombong. Apa kamu sombong gembing bintang? Naik bintang 2. Naik bintang 3. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Apa? Berani kau lawan pensiun? Pak Muhammad Hasan, Mayor Jenderal, berharap nanti bintang 3. Tapi pada akhirnya pensiun. Kalau sudah pensiun Pak, demi Allah, Bapak tidak boleh lagi pakai lambang-lambang. Begitu Bapak pakai setelah pensiun, datang kembali ke Aceh. Orang bilang, oh kasihannya Pak Muhammad Hasan, sudah gila kasihannya. Iya toh? Iya toh? Dandim pakai komando tongkat. Tergantung Pak Panglima. Kalau kau dimutasi lagi, wabillahi taufiqul hidayah, hilang enggak? Kau masih mau pakai tongkatmu ditempelin kau Pak. Apa kita mau sombongkan ini Pak? Apa yang mau disombongkan? Jadi kadangkala setelah naik pangkat jabatan, kita seangkatan, kita tadinya kakak apa sih namanya? Kakak asuh. Karena kita pandai siksa kiri kanan, lebih duluan. Jangan sombong bos. Orang, demi Allah, tidak ada orang suka orang sombong Pak. Mana buktinya? Bapak tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun toh Bu? Kurang apa itu Fir'aun?
gagah perkasa, istananya dilapisi emas, cakep, punya prajurit yang setia. Allahu Akbar, orang menatap aja matanya tidak berani. Tapi karena sombong, dilaknat oleh Allah. Laknatnya Allah, diharamkan masuk surga. Haram itu masuk surga Fir'aun. Kalau bapak-bapak sedulur-sedulur masih punya kesempatan masuk surga. Cuma kalau ditanya kapan masuk surganya, setelah dibersihkan di neraka. Bagaimana proses pembersihannya? Tergantung dosanya, Pak. Coba lihat kalau baju prajurit yang tidak dipakai ke petempur, kan biasa dikucak-kucak saja, selesai bersih. Tapi kalau bapak yang pakai pergi tempur, banyak nodanya, tidak bisa dikucak-kucak saja, Pak. Namanya kalau di kampungku di kalantang. Tahu kalantang? Itu direndam dulu air panas 1 malam, baru besok dibanting-banting, disikat, diiris, diinjak, dibanting lagi, dijemur 1 hari, malamnya diembunkan, besok baru dicuci ulang, baru bersih. Begitulah, Pak. Kalau bapak cuma sedikit dosanya ditempelin, masuk kau. Tapi kalau banyak dosanya, Pak, dikalantan dulu, tak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Jangan sombong. Sombongnya Fir'aun, dilaknat Allah. Tidak ada orang suka di dunia itu Fir'aun. Fir'aun itu terkenal, Pak. Ada dalam Quran. Selebriti disebut namanya dalam Quran, Pak. Tapi karena Allah melaknat Fir'aun, sampai detik ini tidak ada prajurit mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih nama anakmu Fir'aun, itu toko dalam Quran, beleng-beleng. Iya toh? Apa yang kita mau sombongkan, Pak? Allahu Akbar. Begitu Bapak punya pangkat jabatan, jadilah pengayom. Ketemu anak buahmu, kalau kau tidak bisa kasih duit, kasih dia doa. Kasih dia tutur kata yang baik. Dan kau akan dikenang meskipun kau sudah pensiun. Dan Allah takdirkan dia nanti menjadi pemimpin, menjadi orang besar. Dia akan telepon, dia hubungi. Kalau perlu dia bantu anakmu nanti. Tapi kalau kasar, disiplin tidak berarti kasar, Pak. Saya disiplin kalau tentang mahasiswa saya. Yang seksi saya suruh keluar. Tapi saya tidak kasar ngomong. Aduh, bagus pakaianmu, Dek. Saya suka, tapi hilang konsentrasiku. Kau habisi amalku kalau kau masuk kelas. Ya sudahlah, kau tunggu saja di luar, nanti selesai mengajar baru kita ketemu. Di luar dia, Pak. Enggak perlu, enggak mesti. Bodoh ini, keluar kau. Enggak sopan bajumu. Oh, mana Ustadz ngomong kasar begitu. Terlambat dia datang, saya disiplin, Pak. Meskipun 5 menit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, jam berapa masuk, Dek? Jam 9.30 Ustaz. Jam berapa sekarang? 9.35 Ustaz. Jam berapa mesti di dalam? 9.30. Berarti terlambat kini? Iya Ustaz. Kalau begitu kau tunggu saya di luar. Nanti selesai mengajar saya traktir kau ngopi. Dia tidak marah. Tapi coba kalau dimaki-maki, Pak. Goblok memang kamu, terlambat terus. Dia kasih kempes motor saya, Pak. Bu. Bu. Jangan kasar. Sama istri prajurit jangan kasar. Sama anggota jangan kasar. Apa yang kita mau dapat dengan kasar mulut, Pak? Apa yang kita mau kasar deh? Apa yang kita mau dapat? Kalau kita tidak bisa kasih anggota duit, kasih dia tutur kata yang baik. Kasih dia ucapan yang baik. Ketemu barang gampang, Pak. Assalamualaikum, Dek. Gimana kabarmu di rumah? Tegur aja gitu, Pak. Dia sudah tidak lupa itu. Gimana kabarmu, Dek? Baik-baik, Pak. Siap, Jenderal. Saya doakan kamu semua, mudahan kau dapat jatah untuk sekolah. Sekolah bukan saya tentukan, tapi prestasimu. Kalau kau sekolah, saya ikut bahagia. Ini ada pembeli pulsa. Ini istrimu di rumah. Oh, Masya Allah, Pak. Dia akan berdoa keluar macam-macam doanya, Pak. Panjangkan umurnya, kepandangku, murahkan rezekinya, perbaiki jabatannya, bahagiakan rumah tangganya. Padahal cuma 50.000 dikasih, Pak. Saudaraku, tidak ada orang suka orang sombong. Dan kesombongan itulah yang bisa memecah persaudaraan kita. Ya? 2, 3. Ulang dulu, ulang. Pemecah persaudaraan. 1,
kepentingan kekuasaan atau pilkada, pilcaleg. 2, sombong. Apa yang mau disombongkan? Ada ustadz mau sombong. Saya tidak masuk akalku kalau ada ustadz sombong. Bapak pikir saya ini hebat? Bukan saya yang hebat, tapi karena ada penonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam menggebu-gebu, berapi-rapi, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kasdam, sudah lama sakit itu ustaz dari Makassar. Maka apa yang kita mau sombongkan, Pak? Ada dia merasa hebat ilmunya. Ada ustaz sombong? Ada. Mana ustaz sombong? Yang seolah-olah dialah panitia hari kiamat. Ini neraka, ini surga. Nenekmu punya neraka. Ada juga penceramah begitu. Menghina, ini tidak sunnah. Saya dibilangin tidak sunnah, Pak. Dikategorikan ini ustaz sunnah, ini ustaz tidak sunnah. Di medsos. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya ustaz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara sunnah. Siapa bilang? Itu kau tidak pelihara jenggot. Saya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot jenderal dia saya bilang lebih utama saya puasa Senin Kamis. Kalau saya ada jenggot bagus seperti jenggotnya Umi Rama, saya pelihara lah. Kalau jenggot-jenggot yang sepi, Pak, yang 2-3 biji saja tumbuh, dia ketawai saya orang, Pak. Tapi kalau mau silakan, tapi jangan kau selalu menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan kamu. Coba dulu waktu kecil, Pak Pangdam waktu kecil, waktu kalau kita ke mushola, Pak Pangdam kan biasa kalau kita sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping kita tidak kunut, kita tidak ribut itu. Allahu Akbar. Kita kunut, dia tidak. Paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai sudah, Pak. Tidak ada lagi panjang cerita. Sekarang kalau tidak sama kita, Pak, Allahu Akbar. Jadi ketika Bapak mendengar dakwah-dakwah yang tidak mau menerima perbedaan, itu sudah bibit-bibit terjadinya permusuhan. Enak berbeda-beda. Perbedaan adalah rahmat. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong, kata Nabi. 1 tadi pangkat jabatan, 2 ilmu, 3 harta. Bapak merasa kaya, mau sombong, Allah marah, murka Allah. Dia tarik nikmatnya kesehatan. Akhirnya apa? Bapak punya duit banyak, tapi tidak ada bisa dimakan. Coba kan banyak kita lihat, Pak, duitnya miliaran, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya, Pak, kalau dilarang makan nasi, Pak? Dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan sambal, dilarang makan petsin. Yang bisa dimakan, Pak, ubi rebus warna ungu. Kaya tapi hanya bisa makan ubi rebus. Kasihan. Yang bisa membuat kita sombong dan menyebabkan persaudaraan putus, yaitu bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah Senin Kamis, tiba-tiba mulai Senin Kamis, mulai sombong itu. Yang tadinya tidak pernah sholat, tapi sholatnya sampai hitam jidatnya. Yang mau hitam jidat tidak apa-apa, jangan dicela, Pak. Dan bagus itu kalau hitam jidat, Pak. Bayangkan kalau hitam jidat, Pak, tidak mungkin Bapak masuk main biliar. Tidak mungkin Bapak masuk karaoke panti pijat kalau hitam jidatnya. Hitam jidatnya baru main biliar. Belem-belem. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. 2. Penyebab putusnya persaudaraan, sangka buruk. Tiba-tiba dimutasi. Sangka buruk, jangan. Sangka baik. Yang tadinya dandim, yang tadinya kolonel, tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Tidak tahu saya kalau di Kodam, tidak tahu. Kalau di kantor gubernur itu biasa kantor yang paling tidak disenang orang, Pak, staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Tidak tahu saya kalau di Kodam ini, Pak, tidak tahu saya. Sudah sangka baik, Pak. Apa baiknya sangka buruk? Kau sangka buruk sama komandanmu dan dia tahu, tambah hancur. Lebih sangka baik. Oh, saya ditarik ke Kodam supaya saya lebih banyak waktu untuk belajar. Oh, saya ditarik ke ini supaya lebih banyak bersama keluargaku. Saudaraku para prajurit,
Coba lihat dalam hidup kemiliteran, Pak. Allah kasih itu, semua ada kompensasinya. Kalau Anda masuk SMA yang begini, apa saya tidak tahu sih kalau tentara apa pangkat-pangkatnya, Pak. Hah? Dan kalau tidak sekolah, paling kau mutar-mutar di Kodam saja, Pak. Di situ aja sampai kau pensiun. Sampai itu yang ada kali lawar di sini, Pak. Iya toh? Ya kan? Tapi apa yang Allah kasih kau hadiah? Kau nikmati rumahmu yang kau bangun dengan jerih payahmu. Apa yang Allah kasih kau hadiah? Kau lihat anakmu dari lahir sampai dia sarjana. Apa yang Allah kasih kau hadiah? Kau lihat ibu bapakmu, bahkan kau bisa mengantar ibumu sakaratil maut. Kau pelihara ibu bapakmu karena kau tidak pernah tugas di luar. Sebaliknya, begitu dapat hadiah sekolah, punya pangkat jabatan, keliling kiri kanan, dari kodam ini, kodam ini, kodam ini. Nanti bapak pensiun, baru kembali menikmati rumah. Tapi anak sudah pada dewasa dan tidak mau mendengar lagi. Semua ada kompensasinya. Jadi tinggal pilih. Bapak mau pangkat lambat laun, jalan di tempat, tapi bapak tetap tinggal di situ bersama anak istri, Allah kasih. Bapak mau sekolah, urus supaya dapat pangkat jabatan keliling-keliling, Allah kasih. Tapi semua ada kompensasinya. Tinggal bapak mau pilih mana. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang penyebab sangka buruk ini yang bisa membuat pecah persaudaraan. Jangankan dalam kesatuan TNI, dalam rumah tangga saja, Bu, mustahil rumah tangga bisa bahagia kalau istri suka buruk sangka sama suami. Tidak mungkin. Telepon suami tidak dijawab, mulai curiga tuh. Ketemu lagi ini. Coba kalau ibu sangka baik, tenang perasaan. Telepon tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting. Rapat ini sama komandan. Telepon siang tidak dijawab. Oh, berarti dia lagi sholat duhur berjamaah. Telepon sore tidak dijawab lagi. Ah, bisa jadi dia lupa HP-nya ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp temanmu, kulihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Langsung ibu pikir, oh berarti suamiku nge-grab. Sangka baik, mana bisa bahagia kalau sangka buruk? Tidak mungkin, Bu. Ibu-ibu, lihat ini kasihan suamimu. Lihat mukanya ini kasihan suamimu. Allahu Akbar. Kasihan itu tentara, Pak. Biasa di warung kopi, baru mau masuk sudah orang buruk sangka, minta ditraktir lagi pasti itu. Coba lihat kasihan. Di jalan tidak dihormati, coba kasihan. Sampai di kantor, ditendang-tendang sama komandan, siap salah komandan, siap salah komandan, salah komandan. Iya toh, sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok memang kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka berhentilah sangka buruk kepada suamimu. Ya, Bu. Hei. Sangka baik. Saudaraku, kalian dalam pekerjaan selalu bawa sangka baik. Dikasih pekerjaan yang rasa-rasanya agak sulit, sangka baik. Tiba-tiba ada pekerjaan yang mestinya bukan kita tapi dikasih, sangka baik saja. Orang yang selalu sangka buruk, itulah yang memutuskan tali persaudaraannya. Yang keempat, yang memutuskan tali persaudaraan. Apa itu? Ghibah. Cerita kejelekan orang. Bapak senang enggak dicerita aibnya? Enggak tahu? Begitu dicerita aib kita, meskipun dia senior, meskipun cerita itu benar, maka lambat laun kita jengkel. Lambat laun kita akhirnya enggak mau ketemu sama dia. Putus persaudaraan. Ibu-ibu, ini spesialisasi ibu-ibu, tukang gosip. Biasa kalau di asrama tuh, dia enggak cerita itu tapi mulutnya dong, bibirnya. Itu apa. Saya tadi aja ada yang gosipin, saya dengar. Dia bilang itu juga bajunya waktu di YouTube. Dia lihat baju saya, dia lewat, dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Saudaraku,
Kalau dulu orang malu cerita aib. Sekarang Pak, Bapak tahu enggak hukuman orang cerita keburukan orang? Ayuhibbu ahadukum, kata Allah dalam Quran. Sukakah kamu memakan bangkai? Diibaratkan orang cerita kejelekannya saudaranya, sesamanya manusia. Itu dia makan bangkai Pak. Orang jijik makan bangkai. Tapi sekarang orang nikmati itu bangkai Pak. Caranya apa? Di grup WhatsApp, di Instagram, dicerita aib-aibnya orang. Orang yang menceritakan aib itu bisa memutuskan tali persaudaraan kita. Maka mudah-mudahan dengan ketahui 4 ini, sebab putusnya persaudaraan, kita bisa mendeteksi lebih dini dan mengantisipasi apa yang bisa merusak kita. Poin kedua, bagaimana cara menyambungkan silaturahmi? 1, paling efektif menyambungkan silaturahmi, bermaaf-maafan. Dia pernah sakiti kita, biarkan Allah yang jawab. Dia pernah hina saya, biarkan Allah yang jawab. Tapi saya maafkan kamu. Bermaaf-maafan. Yang kedua, kalau sudah putus persaudaraan, cara kedua paling efektif menyambungkan kembali, sedekah. Tidak ada orang Pak tidak senang disedekahi. Sedekah. Sedekah itu tidak selalu duit, tidak selalu banyak. Alhamdulillah kalau mampu bersedekah dengan duit. Bapak kalau mau contoh karirnya Pak Pangdam, semangat sedekahnya. Saya berdoa kepada Allah semua bapak-bapak ini yang kolonel naik jadi bintang. Amin. Begitu Bapak dapat tugas, cari pertama yang Bapak lakukan, bangun rumah ibadah. Itulah prestasi Bapak. Ketika Bapak pensiun, Bapak bisa cerita ke cucu, nak itu masjid kakekmu yang bangun. Kalau orang Romawi dan Yunani mengeksiskan dirinya sebagai tokoh pernah hadir di dunia, dia bikin patung. Maka di Roma dan Yunani itu kan banyak patung-patung Pak. Di Eropa umumnya, patung-patung orang hebat. Kalau kita orang Islam, kalau Bapak ke Madinah, ziarah, ada namanya Masjid Sab'ah, Masjid 7. Itu ada semua namanya. Masjid Umar, Masjid Abu Bakar, Masjid Aisyah. Nah, kenapa? Karena orang Islam bukan dengan membuat patung, tapi membuat masjid, dia pakai namanya. Itu Pak, kehadiran kita. Bersedekahlah. Kalau Bapak belum bisa bangun masjid, sedekahlah dengan tenaga. Datang gotong royong. Bantu pembangunan masjid dengan tenaga kita. Tidak bisa dengan tenaga, karena kita sibuk, bantu dengan kirim makanan. Hari Jumat kirim 5 bungkus nasi bungkus. Insya Allah itu yang memudahkan rezeki. Ibu-ibu, kalau mau suami tertolak dari bencana, terhindar dari musibah, maka pancing itu tolak bala dengan apa? Sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang tidak suka orang dermawan. Dan tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya saudara-saudara prajurit, senang komandan yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Nah, tidak ada orang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang jangkau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit Pak. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, menyambungkan kembali kita itu adalah dengan kedermawanan kita. Saudaraku prajurit, saya tahu gaji kalian tidak seperti harapan, tapi bersyukur pasti cukup. Biar gajimu 20 juta, kalau kau tidak bersyukur dan tidak merasa cukup, pasti kurang. Ya, maka rasa cukup itulah yang membuat kalian bisa kaya. Kalau merasa cukup, bagaimana prakteknya itu rasa cukup? Cukup itu kan gampang diucapkan. Bagaimana prakteknya Ustaz? Kalau gaji cuma 5 juta 1 bulan, tidak usah kau pakai handphone, smartphone yang harga-harga 10 juta yang 3 kameranya. Untuk apa 3 kameranya? Nah, istrimu cuma 1. Kalau 3 istrimu kau pakai 3 bilisnya, sudahlah. Untuk apa? Kalau sudah punya sepatu 2, 1 sepatu lapangan, 1 untuk upacara, sudahlah, tidak usah ganti-ganti. Itu yang disebut merasa cukup. Kapan tidak merasa cukup, maka pasti kita miskin. Dan kita akan menderita. Bapak salah kalau mau jadi kaya, memilih profesi tentara. Bapak salah kalau mau jadi populer, mau jadi selebriti, lalu Bapak memilih anggota TNI. Salah. Kalau di TNI, jiwa kita adalah jiwa pengabdian untuk negara kesatuan Republik Indonesia.
Dan Bapak bersyukur karena negara mengamanahkan, Bapaklah yang menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan catatan bekerja sama kita, ulamanya, pasturnya, semua. Supaya apa? Kita bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Demikian, semoga ada manfaat. Selamat ulang tahun HUT TNI ke-77. Jayalah terus Republik Indonesia, TNI adalah kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan saya pelajaran. Saya pribadi, di tengah-tengah di depan saya ini ada sepupu saya. Ini namanya Antok saya panggilkan. Temanku dulu ngontrak Jalan Harimau. 9 tahun saya di Jalan Harimau. Saya sering pinjam sepedanya. Sepeda BMX. Waktu itu saya pakai pergi loper koran. Saya pakai pergi mencuci dari Jalan Harimau ke Antang, kompleks ID Antang. Karena kalau hari Minggu pagi saya mencuci di sana dibayar. Ini ada sepupu saya di sini, saya disaksi. Dicuri lagi tuh sepeda. Yang toto dicuri, dibawa ke itu, dan tidak ditahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya ingat waktu saya wisuda. Saya kasih hikmahnya saja nanti. Orang kalau wisuda anaknya Pak, datang semua orang tuanya. Sekampungnya pun datang, tetangganya pun datang. Saya wisuda Desember 98. Tidak satu pun orang tuaku hadir. Tidak ada satupun saudara saya hadir. Kenapa orang tua saya tidak hadir? Susah ongkos. Dari Bungi, Pinrang ke Makassar tidak ada ongkos. Saya pergi wisuda, kasih masuk kantong kresek. Saya punya baju, apa namanya itu untuk kalau orang wisuda, baju toga. Kasih masuk kompek-kompek, saya pegang. Nek PT kampus 08 karena 07 Cendrawasih. Allahu Akbar. Saya baru sadar tadi dalam sholat, begitulah cara Allah mencintai saya. Andai saja saya hidup zaman itu poya-poya, dikasih motor, dikasih rumah, dikasih uang yang banyak oleh Allah, bisa jadi saya jadi pengangguran sekarang. Allah mencintai saya, kasih susah hidupmu, kasih berat hidupmu. Supaya apa? Kau bisa tangguh menghadapi hidup ini. Anak-anak kita sekarang, magerta tuh, cakep, bagus-bagus bajunya. Saya sampai sekarang pergi pasar Senggol masih ada langganan cakarku sampai sekarang. Tapi buktinya orang-orang yang disayang dengan materi anaknya jarang yang berhasil. Bahkan penelitian Korea mengatakan anak milenial mereka sebut generasi stroberi. Apa itu stroberi? Cakep kelihatan dari luar, mewah kelihatan dari luar, tapi begitu kena cobaan hidup galau dan biasanya bunuh diri. Allahu Akbar. 1. 2. Saya datang di sini mau nonton PSM. Yang ketawa serius kayak ini. Oh, naik sepeda saya datang Pak. Tapi naik mobil lebih banyak. Nanti dekat kota Parepare baru saya turun mas sepeda. Karena kalau sepeda dari Makassar Pak tidak sampai ke di sini. Bapak tahu yang namanya pemain sepak bola, Pak Ustadz. Pemain sepak bola. Kan macam-macam itu posisinya. Berapa orang pemain sepak bola? Berapa? 11. Ada penjaga gawang. Iya toh? Ada B. Ada striker. Apa lagi? Ada gelandang. Ada penyerang. Ada pelatih. Ada penonton. Tapi yang 11 kesebelasan itu tidak boleh pencetak gol. Striker mengatakan saya lebih hebat dari gawang. Apa kau gawang? Tidak pernah cetak bola. Nah bilang penjaga gawang, kau kira bisa kau menang kalau tidak ada jaga bola di sini? Makna pertama, dunia sepak bola. Jangan kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kau pasti punya kelebihan sendiri. Jangan kau merasa Dasat lebih hebat dari kamu, tidak. Jangan merasa cleaning service lebih hebat Dasat, tidak. Jangan merasa orang yang jadi camat lebih hebat dari hidupmu, tidak. Masing-masing Allah berikan kelebihan. Nih saya, bukan saya hebat, tapi karena ada penontonku.
Tidak ada artinya ada saat latih kalau tidak ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam berapi-api, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Imam, lama misaki itu Ustaz. Iya toh? Maka kalau kau mau bahagia, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalian yang gemuk, jangan kau bandingkan dirimu dengan orang kurus. Menderita kok. Maka caranya, yakini kamu punya kelebihan masing-masing. Supaya apa? Kenapa ada orang jago di bidang A, tidak punya di bidang B, hebat di bidang C, kekurangannya di bidang D. Kenapa? Nabila lagunya Umi Roma, supaya roda kehidupan berputar. Bayangkan kalau kaya ki semua di sini. Siapa mau menjual cang goreng? Kalau kaya ki semua di sini, siapa mau menjaga warkop? Maka supaya apa? Ada kaya, ada miskin, ada camat, ada rakyat. Bayangkan kalau camat ki semua, siapa urus KTP? Itulah gunanya Nabi bilang Roma Irama, supaya roda kehidupan berputar. Makanya ajakmu matempo, ajakmu borro, ajakmu macingkang. 3 temannya setan di dunia kata Allah. 1 di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat sombong temannya setan. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu sombong temannya setan. Tapi kalau orang kaya, pejabat, selebriti, sombong, orang masih bilang, Siti Naja tahu wembo, sogi iya wajar, cama itaw tatar ni tahu maborro pare-pare anu bos, Pak Wali Kota terkena, iya wajar dia sombong, ada jabatannya, ada kekuasaan andawannya. Kalau kamu pengangguran, kontrak-kontrak, jelek mukamu, mak bau sumpahmu, baru lagi. Bukan kau tahunya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Makna dunia sepak bola 1, masing-masing Allah kasih kelebihan. Jangan kau bandingkan dirimu. 2, hikmah dari sepak bola. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa dalam dunia sepak bola boleh berbeda tempat, tapi satu tujuan, ciptakan gol. Ini ingin Allah pelajarkan kepada kita, masih diko bersatu kok. Ada yang jadi penjaga gawang, ada jadi striker. Umat Islam ini kata Nabi ibarat satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Umat Islam ini satu kesebelasan. Berbeda-beda kita, tapi satu tujuan, cetak gol. Ada jadi wali kota, ada jadi anggota DPR, ada jadi kontraktor. Ada anggota DPR di sini? Ada. Masya Allah. Mudah-mudahan terpilih lagi. Coba bedek mau pilih caleg, nah biar tidak diundang itu anggota DPR datang tungi. Sekalinya terpilih, tidak ada muncul. Pak Dewan, aku kasih tahu ki dulu mana lebih tinggi jabatannya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi? Wali kota dengan wakilnya? Wali kota. Mana lebih tinggi jabatannya presiden dengan wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi jabatannya wakil bupati dengan bupati? Bupati. Tidak ada itu wakil lebih tinggi dari ketua atau dari bupati. Tidak ada. Wakil di bawah. Maka Bapak anggota dewan wakil rakyat. Tidak boleh merasa lebih jago dari Pak Imam. Karena Bapak wakil. Iya toh? Mengerti nih? Jak tak percaya? Udoa kita pilih si memang. Alhamdulillah ya. Banyak mau disampaikan tapi waktu yang terbatas. 3 periode nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak. Amin. Terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari tetap hidupkan ukhuwah. Kalau mau pilkada seperti ini dekat-dekat mi pilwali to, siambak ni tu politik siambak ni. Saling menjelek-jelekkan. Jangan kau bos. Kalau kau sebarkan berita jeleknya orang, kau dapat dosanya. Terpilih orang, nak kasih kau gajinya. Nak lupaino. Nah bagi-bagi kartu nama anak kau melu ipilih. Terpilih, nah ganti nomor HP na.
Dek gaga, jak bana masih salah-salah gara-gara politik. Cebong kampret pajai bawan nih. Janji-janji politik melu tak peki. Jak mesti salah-salah. Sampai ribut di masjid gara-gara pilkada. Sampai baku musuh di warkop gara-gara pilkada. Nah kasih kuannya. Jangan. Kita ini umat Islam saatnya nanti menunjukkan kita hebat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Ya, ada imam. Waktuku kecil di kampung. Sujui. Metapa. Lama sekali sujud. Ada temanku ndak tahangin angkat kepalanya. Tapak guru. Lenyap imam. Ternyata imamnya masui pintu kiri pak. Kacau sholat. Bubar. Tanah bang. Mamu salah jamaah. Metu kana. Ternyata dia kentut. Maka dia nana baca sangadi ko metu ki paimang. Foto yolo towe neita ki masu. Watung kena masiri kabuisan. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka pikir sholat jamaah. Siapa saja boleh jadi makmum. Moro orang pintar sampai orang tidak balik boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau sholat jamaah gara-gara imam yang salah. 2024 kita orang Indonesia akan memilih imam. Pare-pare akan memilih imam. Jangan kau pilih karena keluargamu. Jangan kau pilih karena separtaimu. Jangan kau pilih karena tetanggamu. Jangan kau pilih gara-gara sepupumu. Tapi pilihlah dia yang betul-betul bisa membela agama Allah. Coba lihat kalau orang jahat jadi penguasa. Orang jahat pegang jabatan bahaya. Lihat itu film yang lagi ribut 1 bulan lebih ini. Film Rambo. Tuh bahayanya kalau orang jahat. Kenapa ketawa? Film Rambo. Bayangkan kalau orang jahat pegang kekuasaan. Akhirnya apa? Sat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Itu kan film India judulnya yang begitu. Patikan narkoba, itikkan gara-gara narkoba. Dia nak tamak keleng. Makanya perlu memilih orang-orang baik. Kalau salah kita memilih pak, kacau jemaah. Kalaupun ada yang kita lihat film Rambo, sedikit gitu. Jangan kau musuhi polisi. Adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Diperkosa anakmu siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Ada itu film Rambo Ustaz. Itu baru diperiksa hanya 83 orang yang terlibat kejahatan itu. 83 orang ji. Bapak tahu berapa polisi di Indonesia? 470.000 lebih. Hampir setengah juta. Masih banyak polisi yang baik. Termasuk itu bapak yang datang berjamaah. Itu pak. Polisi baik itu. Alhamdulillah. Selalu kasih saya pengawalan kalau pergi ceramah. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga nanti pak. Itulah yang disebut pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita masing-masing. Baik yang masih sehat walafiat. Terutamanya lagi yang sudah arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Imam.